Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan semangat belajar. Kali ini saya akan membahas materi menulis karya ilmiah. Materi ini terkait dengan kompetensi dasar mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan. Kemampuan menulis karya ilmiah dapat menjadi bekal kalian ketika belajar karya ilmiah lebih lanjut di perguruan tinggi. Kali ini, kalian akan belajar menulis karya ilmiah penelitian. Untuk itu, kalian pahami dulu apa itu penelitian. Penelitian merupakan salah satu cara mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mencari kebenaran, menyelesaikan masalah, atau menemukan sesuatu yang baru. Misalnya, ada orang yang berkata bahwa ketika berjalan di hutan, lalu melewati sarang harimau, injak tanah sebanyak 2 kali, maka Anda akan terhindar dari terkaman harimau. Apakah Anda percaya dengan hal tersebut? Kebenaran tentang hal tersebut dapat kita cari dengan melakukan penelitian. Misalnya yang lain, ada orang yang berkata bahwa jika makan telur setengah matang setiap hari, maka tubuh akan menjadi kuat dan sehat. Apakah hal itu terbukti kebenarannya? Kita dapat mencari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian. Lainnya misalnya, di desa B, 80% anak-anak mengalami gizi buruk. Solusi dari masalah tersebut dapat kita cari dengan melakukan penelitian. Lainnya, vaksin virus corona untuk anak-anak belum ditemukan. Kita bisa menemukannya dengan melakukan penelitian. Format yang biasa digunakan dalam karya ilmiah penelitian seperti skripsi, tesis, dan lain-lain adalah sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 kerangka teori atau landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup yang terdiri atas simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Sebelum membuat bab 4 dan bab 5, peneliti harus membuat bab 1 sampai bab 3 atau disebut dengan proposal penelitian. Jika proposal telah disetujui, maka peneliti boleh melanjutkan untuk membuat bab 4 dan bab 5 atau laporan hasil penelitian. Sebelum menulis karya ilmiah sampai pada bagian kesimpulan dan saran, pertama kali peneliti harus menemukan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, seorang peneliti harus jeli dalam memilih masalah atau topik penelitian. Menurut KBBI, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah penelitian dapat diambil dari berbagai bidang, misalnya masalah di bidang pendidikan, masalah di bidang kesehatan, masalah di bidang ekonomi, masalah di bidang sosial, masalah di bidang bahasa, dan lain-lain. Perlu kalian ingat bahwa masalah yang sudah terpecahkan oleh penelitian lain tidak perlu diangkat lagi dalam penelitian baru. Kalian tidak boleh melakukan penelitian yang sama persis dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kecuali kalian ingin melakukan penyempurnaan. Itu pun pasti ada perbedaan. Masalah yang diangkat dalam penelitian harus benar-benar ada, atau tidak boleh mengada-ada. Setelah menentukan topik atau masalah yang akan diteliti, berikutnya peneliti harus membuat judul penelitian. Sebelum menyusun bab 1 dan seterusnya, peneliti harus sudah memiliki judul penelitian. Judul penelitian yang dibuat tidak boleh sama dengan judul penelitian yang sudah ada sebelumnya. Judul penelitian harus menyebutkan variabel atau masalah yang akan diteliti atau objek yang akan diteliti. Misal pada judul pertama, pemanfaatan sampah plastik. Judul kedua, memanfaatkan sampah barang bekas. Judul ketiga, pengaruh media sosial. Judul keempat, penerapan model belajar discovery learning. Judul kelima, analisis nilai-nilai nasionalisme. Jika penelitian dilakukan di lokasi tertentu, maka perlu disebutkan lokasinya. Misal pada judul pengaruh media sosial terhadap gaya berpakaian siswa SMA Negeri 1 Bukateja. Judul harus mencerminkan isi dari karya ilmiah yang dibuat.
Setelah membuat judul penelitian, berikutnya peneliti membuat bab 1 pendahuluan. Bagian ini diawali oleh latar belakang masalah. Sebagai contoh, saya menampilkan latar belakang masalah untuk judul penelitian teknik pengolahan sampah yang efektif di kota X. Latar belakang masalah dapat diawali dengan penjelasan masalah atau fenomena. Penjelasan masalah atau fenomena harus jelas. Masalah yang dijelaskan dapat berupa kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Cermati paragraf yang pertama. Paragraf tersebut mengungkapkan masalah, yaitu adanya kesenjangan atau gap antara harapan dan kenyataan. Harapannya atau idealnya, pengolahan sampah plastik harus dilakukan dengan teknik yang efektif. Kenyataannya, belum ada teknik pengolahan sampah yang efektif di kota X. Penjelasan masalah atau fenomena bisa lebih dari 1 paragraf. Paragraf yang kedua berisi alasan dilakukannya penelitian atau jawaban dari mengapa harus dilakukan penelitian terkait dengan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya atau pentingnya penelitian. Pada bagian ini, saya mengutip informasi dari buku dan artikel. Pada paragraf pertama, saya mengutip data yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota X. Data tersebut saya gunakan untuk membuktikan bahwa benar-benar ada masalah sampah plastik di Kota X. Paragraf kedua, saya mengutip informasi dari buku. Informasi tersebut saya gunakan untuk memperkuat gagasan saya tentang pentingnya penelitian. Kalian boleh mengutip atau mengambil informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, surat kabar, dan lain-lain. Pastikan kalian tidak mengutip dari sumber yang abal-abal atau tidak kredibel. Penjelasan tentang alasan dilakukannya penelitian bisa lebih dari 1 paragraf. Jika penelitian sejenis pernah dilakukan sebelumnya, maka kita perlu menjelaskan perbedaan penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian sebelumnya. Berikutnya, jelaskan apa yang akan dilakukan dalam penelitian. Misal, dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan percobaan untuk menemukan teknik pengolahan sampah plastik yang efektif. Sebelumnya, peneliti akan mencari tahu jenis sampah plastik yang dapat diolah kembali. Penjelasan bagian ini bisa lebih dari 1 paragraf. Terakhir, kita bisa menjelaskan ekspektasi hasil penelitian atau apa hasil yang diharapkan peneliti terhadap penelitian yang akan dilakukan. Misal, teknik pengolahan sampah plastik yang efektif di kota X diharapkan dapat ditemukan melalui penelitian ini. Dengan ditemukannya teknik pengolahan sampah plastik yang efektif, kota X akan terhindar dari masalah yang muncul akibat sampah plastik. Penjelasan bagian ini bisa lebih dari 1 paragraf. Setelah latar belakang masalah dibuat, selanjutnya kita buat rumusan masalah atau disebut juga pertanyaan penelitian. Rumusan masalah berupa kalimat tanya, apa, bagaimana, atau mengapa. Rumusan masalah dibuat berdasarkan apa yang akan dilakukan dalam penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang masalah, penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu jenis sampah plastik yang dapat diolah kembali dan melakukan percobaan untuk menemukan teknik pengolahan sampah plastik yang efektif di kota X. Berdasarkan hal itu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apa saja jenis sampah plastik yang dapat diolah kembali? Yang kedua, bagaimana teknik pengolahan sampah plastik yang efektif di kota X? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan dipaparkan pada bab 4 hasil dan pembahasan. Jumlah rumusan masalah bisa lebih dari 1 atau lebih dari 2, disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibuat berdasarkan rumusan masalah. Kalimat tujuan hanya menghilangkan kata tanya dalam kalimat rumusan masalah. Kata tanya tersebut diganti dengan tujuan penelitian. Contohnya, untuk mengetahui jenis sampah plastik yang bisa diolah kembali. Untuk menemukan teknik pengolahan sampah plastik yang efektif di kota X. Kalimat tujuan diawali kata untuk, lalu diikuti tujuan. Jumlah kalimat tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah. Terakhir, manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah
kegunaan atau kontribusi penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu teoretis dan praktis. Kalau lupa perbedaannya, silahkan baca lagi materi sebelumnya. Berikut contoh manfaat penelitian yang sesuai dengan masalah yang diangkat. Pertama, secara teoretis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perkuliahan di perguruan tinggi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai referensi dalam mengolah sampah plastik. Perlu kalian ingat bahwa judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus nyambung atau saling berkaitan. Setelah bab 1 selesai, berikutnya kalian membuat bab 2, bab 3, dan seterusnya.